Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah dari kelas 11 MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul di hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Allah Subhanahu wa taala sendiri mencintai orang yang membersihkan segala sesuatu yang ada pada dirinya sendiri. Maka marilah mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kenyamanan untuk diri kita maupun orang lain. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian bahkan bencana lagi buat kita. Satu di antara cara agar lingkungan tidak memberikan bencana alam bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Seperti yang kita ketahui, menjaga kelestarian atau kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat kita tinggal. Menjaga kebersihan lingkungan sangat mudah sekali dilakukan. Yang sulit adalah kesadaran setiap individu untuk ikut aktif menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu contoh mudah yang dapat kita lakukan adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan begitu, kita sudah ikut andil menjaga lingkungan agar sampah tidak berserakan di mana-mana. Kesadaran terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pada saat ini terbilang sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari lingkungan sekitar kita tercinta ini. Kita masih melihat banyak sampah bertebaran di mana-mana. Padahal, tempat sampah yang disediakan oleh pihak pemerintah sudah lebih dari cukup. Hampir di setiap halaman dan jalan-jalan sekitar terdapat tempat-tempat sampah yang dapat mudah kita jangkau. Namun, karena kesadaran yang minim menjadikan sampah bertebaran di mana-mana. Nah, ada berbagai macam cara yang dapat dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekitar. Yaitu pertama dengan mulai dari lingkungan rumah. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan adalah dengan menjaga kebersihan rumah dan halaman. Karena kebersihan rumah dan halaman akan membuat kita menjadi lebih terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Pastikan kita selalu menyapu rumah setidaknya 2 kali sehari, sapu juga halaman rumah setidaknya 2 kali dalam seminggu. Yang kedua yaitu mendaur ulang. Ada banyak jenis sampah yang akan mengotori lingkungan sekitar yang sebenarnya bisa didaur ulang dengan baik. Misalnya saja memanfaatkan kaleng dan botol bekas untuk dijadikan wadah apapun. Kaleng bekas bisa diubah menjadi sebuah pot bunga dan bahkan kita bisa menghiasnya. Ini akan menjadi hal yang positif dibandingkan membiarkannya menjadi sampah yang menumpuk. Ketiga yaitu pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos yang bisa dibuat dari sampah organik. Daripada membiarkannya terbengkalai dan menimbulkan bibit penyakit, lebih baik jika diolah menjadi kompos yang berguna bagi pertanian dan perkebunan. 4. Tidak membuang sampah sembarangan. Hal terpenting dalam menjaga kebersihan adalah untuk tetap baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan biarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuangnya di tempatnya. Bahkan, jika mendukung selalu menanamkan pada diri kita masing-masing untuk menjaga kebersihan dengan memungut sampah yang berserakan di jalanan,
membuangnya di tempat-tempat yang seharusnya kita khawatirkan kebersihan. 5. Memisahkan jenis sampah menggunakan jenis tong sampah yang berbeda untuk sampah organik dan sampah organik adalah hal yang baik. Karena sampah organik adalah sampah yang bisa diolah dan dijadikan pupuk. Sedangkan sampah organik, sebagian dari sampah tersebut bisa dijadikan furnitur tertentu. Misalnya, kedua jenis sampah ini akan membantu dalam proses pengolahan. Yang keenam yaitu ada kegiatan gotong royong. Hal penting lainnya adalah untuk selalu rutin membiasakan gotong royong sesama warga. Ini tidak hanya membantu membersihkan lingkungan sekitar, namun juga akan membantu dalam mempererat jalinan kerjasama antar warga. Biasanya, kegiatan gotong royong ini akan dilakukan setidaknya dalam seminggu agar lingkungan benar-benar bersih dari sampah. Jadi, ini penting untuk menjaga kekompakan antar warga agar bisa sama-sama untuk mewujudkan kebersihan lingkungan yang dibutuhkan oleh semua orang. Hal yang dapat kita lakukan yang ketujuh yaitu merembukan sampah. Dengan cara ini, sampah akan berkurang jika ada bertebaran di jalan-jalan manapun. Nah, selanjutnya yaitu dampak-dampak dan manfaat jika kita membersihkan kebersihan lingkungan. Yaitu dampak yang pertama yaitu seperti yang kita ketahui, dampak yang dapat terjadi ketika kebersihan lingkungan tidak terjaga yaitu polusi udara, air akan terkontaminasi, deforestasi, pemanasan global, serta menurunnya sistem kekebalan tubuh. Dan manfaat jika kita membersihkan lingkungan yaitu menghindari munculnya penyakit berbahaya, menghindari terjadinya pemanasan global, melindungi habitat makhluk hidup, serta mengurangi polusi. Nah, teman-teman, alangkah baiknya jika kita selalu membersihkan kebersihan lingkungan kita agar tercipta kehidupan yang nyaman dan terbebas dari wabah penyakit yang mewabah. Teman-teman yang tahu, kesimpulan dari bicara saya tadi yaitu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Dengan terciptanya kebersihan, diharapkan masyarakat merasa nyaman dan terhindar dari berbagai macam penyakit yang rawan mewabah, seperti yang saya bicarakan tadi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman dan ibu yang saya hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang berkenan di hati teman-teman dan ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maka dari itu, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan agar hidup kita juga nyaman. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.